Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan menyampaikan presentasi kelompok hari ini. Saya selaku moderator akan menemani jalannya presentasi dari awal hingga penutup nanti. Hari ini kami dari kelompok manajemen akan mempresentasikan topik yang berjudul Peran Tenaga Kerja dalam Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mengatasi Keterlambatan Proses Produksi. Topik ini kami angkat berdasarkan kenyataan yang masih sering dijumpai di dunia industri, yaitu keterlambatan dalam proses produksi. Meskipun teknologi digital seperti otomatisasi dan sistem berbasis data telah digunakan, setelah kami telusuri lebih dalam, ternyata salah satu penyebab utamanya bukan dari teknologi, tetapi dari kesiapan tenaga kerja yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perubahan digital. Sebagai studi kasus, kami mengambil contoh dari Home Industry Multijaya Teknik, sebuah usaha yang bergerak di bidang pembuatan mesin. Kami juga melakukan wawancara langsung dengan Bapak Dani, selaku pemilik usaha tersebut, yang telah memberikan banyak informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses produksi sehari-hari. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alisha Jalianti, ada Lisna, Risa Siti Nurmeka, Azia Nur Kamila, Siti Mariam, dan saya sendiri yaitu Putri Handayani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang peran tenaga kerja dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi keterlambatan proses produksi. Di era revolusi industri 4.0, teknologi digital seperti otomatisasi, big data, dan kecerdasan buatan telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Namun, berbagai perusahaan masih menghadapi masalah keterlambatan produksi yang tidak hanya disebabkan oleh teknologi, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang belum optimal. Tenaga kerja memegang peran kunci dalam menjembatani sistem digital dengan pelaksanaan operasional. Kurangnya pemahaman dan pelatihan menyebabkan kesenjangan antara kecanggihan sistem dan kemampuan pengguna, yang berdampak pada turunnya produktivitas dan kesalahan kerja. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang berpusat pada manusia atau human center, salah satunya melalui metode design thinking yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesiapan digital tenaga kerja serta mengembangkan solusi adaptif, inklusif, dan berkelanjutan yang mampu mendorong transformasi digital yang lebih efektif dan partisipatif di sektor manufaktur. Lalu yang selanjutnya ada tahap empathize. Di sini kami telah melakukan wawancara kepada manajer produksi. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang dihadapi tenaga kerja saat pertama kali teknologi digital diterapkan? Jawabannya, tantangan utamanya adalah keterbatasan pemahaman terhadap sistem digital, seperti software, manajemen produksi, atau mesin otomatis. Banyak dari mereka yang awalnya merasa ragu atau khawatir tergantikan oleh teknologi. Maka dari itu, pelatihan yang berkelanjutan menjadi kunci agar transisi berjalan lancar. Pertanyaan kedua, apakah tenaga kerja diberi pelatihan khusus sebelum menggunakan teknologi baru? Jawabannya, ya, pelatihan adalah bagian penting dari proses adopsi teknologi. Kami menyelenggarakan pelatihan rutin yang mencakup pemahaman dasar di digitalisasi dan penggunaan software hingga troubleshooting ringan. Hal ini bertujuan agar seluruh tenaga kerja dapat mandiri dan percaya diri dalam memanfaatkan teknologi. Lalu di sini ada pertanyaan ketiga, apakah digitalisasi berdampak pada beban tenaga kerja? Apakah menjadi lebih ringan atau justru bertambah? Jawabannya, secara umum beban tenaga kerja menjadi lebih ringan dan lebih terstruktur. Proses yang dahulu memakan waktu dan tenaga seperti pencatatan manual dan koordinasi antar departemen kini lebih otomatis. Namun, ada masa transisi di mana karyawan perlu menyesuaikan diri yang mungkin terasa sebagai tambahan beban sementara. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda menilai kesiapan tenaga kerja di perusahaan ini dalam menghadapi transformasi digital ke depannya? Jawabannya, secara bertahap tenaga kerja menunjukkan kesiapan yang semakin baik. Kuncinya adalah kesinambungan pelatihan, keterbukaan terhadap perubahan, dan dukungan manajemen. Kami yakin dengan pendekatan yang tepat, tenaga kerja akan menjadi mitra utama dalam mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Oke, pertanyaan 5 yaitu apa harapan Anda terhadap integrasi tenaga kerja dan teknologi digital di masa mendatang? Untuk jawabannya, harapan kami adalah terciptanya ekosistem kerja yang kolaboratif antara manusia dan teknologi. Tenaga kerja tidak hanya mengikuti teknologi, tapi juga menjadi bagian dari inovasi. Dengan demikian, produktivitas meningkat dan keterhambatan produksi bisa ditekan hingga seminimal mungkin. Oke, selanjutnya empathize karyawan.
kami mengajukan 2 pertanyaan kepada karyawan. Yang pertama yaitu, apa yang Bapak rasakan saat perusahaan mulai menerapkan teknologi digital dalam proses produksi? Untuk jawabannya, awalnya saya cukup susah dan bingung karena belum terbiasa dengan sistem digital. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, apakah teknologi digital membuat pekerjaan lebih berat atau lebih ringan? Untuk jawabannya, mungkin awalnya berat karena harus menyesuaikan dan belajar lagi, tapi mungkin akan malah lebih ringan. Saya jadi tahu apa yang harus dikerjakan lebih cepat dan pekerjaan lebih teratur karena sistemnya sudah jelas. Oke, selanjutnya kami mengajukan pertanyaan kepada pelanggan seputar empathize, yaitu pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab utama kekecewaan Anda terhadap produk yang Anda beli? Untuk jawabannya, saya kecewa karena lemahnya pengawasan dalam proses pengujian kualitas produk. Membuat barang yang saya beli mengalami kerusakan, padahal baru saya gunakan. Yang selanjutnya ada define atau masalah yang dihadapi oleh manajer, oleh karyawan, dan oleh pelanggan. Yang pertama, masalah utama manajer produksi, yaitu tenaga kerja menghadapi kesulitan saat awal penerapan teknologi digital karena keterbatasan pemahaman dan rasa takut tergantikan oleh teknologi. Walaupun pelatihan telah diberikan, masa transisi tetap menjadi tantangan. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh karyawan. Karyawan merasa bingung dan kewalahan saat awal penerapan teknologi digital karena belum terbiasa. Mereka memerlukan waktu untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem baru. Yang selanjutnya yaitu masalah utama yang dihadapi oleh pelanggan. Konsumen kecewa karena produk cepat rusak akibat lemahnya pengawasan kualitas sebelum produk digunakan. Nah, hal ini menunjukkan adanya celah dalam proses uji kualitas. Selanjutnya ada ide. Di sini kita ada 4 tahapan ide. Yang pertama itu menggunakan QC event digital, yaitu web atau aplikasi dev. Yang pertama diisi oleh operator QC sebelum produk dipindahkan ke tahap pengemasan. Yang kedua, berisi parameter kualitas wajib atau ukuran, kekuatan, warna, dan finishing, dan juga lain-lain. Yang ketiga, tidak bisa disubmit bila ada satu saja parameter yang belum lolos. Nah, dan yang kedua itu ada sensor deteksi cacat otomatis. Ada 3 poin nih. Yang ke-1, sensor visual atau kamera ditambah AI untuk mendeteksi bentuk abnormal. Yang kedua ada sensor tekanan atau berat untuk mendeteksi kekuatan dan isi produksi. Yang ketiga, alarm otomatis jika cacat terdeteksi. Yang selanjutnya dashboard QC real time. Yang pertama dapat diakses oleh manajer produksi dan quality assurer. Yang kedua, menampilkan jumlah produk yang lolos, gagal, dan alasan kegagalan. Yang ketiga, statistik harian, mingguan, dan bulanan. Yang selanjutnya ada menggunakan kode QR transparansi produk. Yang pertama, produk yang lolos akan diotomatis cetak dengan QR kode. Yang kedua, saat dipindai, pelanggan dapat melihat tanggal QC, hasil pengujian atau lolos atau tidak, nama operator QC, atau produk saat diuji. Yang selanjutnya ada prototyping. Yang pertama, pembuatan otomatis QR kode setelah QC. Langkah pertama dimulai setelah produksi selesai melalui proses quality control. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa produk lolos standar kualitas, maka sistem akan secara otomatis menghasilkan kode QR unik untuk produk tersebut. QR ini diambil dengan mengambil data dari database QC seperti tanggal pengujian, nama operator, dan hasil tes yang kemudian diubah menjadi sebuah tautan atau data transkripsi yang bisa diakses pelanggan ketika kode tersebut dipindai. Prototyping yang kedua yaitu desain label QR di produk. Selanjutnya, kode QR yang telah dibuat akan dicetak dalam bentuk label kecil dengan ukuran kurang lebih 4x4 cm. Label ini akan ditempelkan pada bagian kemasan atau badan produk. Di dalam label tersebut terdapat tampilan visual sederhana yang mencakup logo atau teks, produk lulus QC atau QR kode itu sendiri, serta instruksi seperti scan untuk melihat detail desain dibuat agar mudah dibaca dan memberikan kesan bahwa produk telah melewati proses kontrol kualitas resmi dan transparan. Lalu yang ketiga ada pemindaian QR Code oleh pelanggan. Setelah produk sampai ke tangan pelanggan, mereka dapat memindai QR Code menggunakan kamera ponsel. QR Code
QR Code tersebut akan membawa pelanggan menuju halaman web khusus yang melampirkan informasi lengkap mengenai hasil QC. Proses ini cepat dan tidak memerlukan aplikasi tambahan, karena tautan langsung dapat dibuka di browser secara otomatis setelah pemindaian berhasil. Lalu yang keempat, ada informasi yang ditampilkan di halaman web. Di halaman web yang dituju, pelanggan akan melihat informasi transparan terkait produk yang mereka terima. Informasi ini meliputi tanggal pengujian QC, status hasil pengujian, nama operator QC yang bertugas, dan kode batch produk. Sebagai tambahan opsional, pelanggan juga bisa melihat foto produk saat diuji, yang menjadi bukti bahwa produk benar-benar telah melewati proses pemeriksaan dengan benar dan teliti. Lalu yang kelima, ada tampilan ringkasan hasil pengujian. Masih di halaman yang sama, sistem akan menampilkan ringkasan hasil pengujian seperti hasil pemeriksaan fisik, uji fungsi dasar, dan kebersihan produk. Semua elemen tersebut ditampilkan dengan tanda centang atau indikator yang mudah dipahami, agar pelanggan dapat mengetahui bahwa setiap aspek penting yang diperiksa sebelum produk dikirim. Lalu ada tahap testing, kode QR transparansi produk. 1. Pengujian pembuatan QR Code otomatis. Metodenya, simulasi produk yang lolos QC sebanyak 10 unit. Langkah-langkahnya, masukkan data hasil QC ke sistem, cek apakah sistem secara otomatis menghasilkan QR unik untuk setiap produk. Lalu, verifikasi isi QR apakah benar mencakup tanggal QC, nama operator, dan hasil tes. Hasil yang diharapkan, QR Code tersebut otomatis tanpa error, berisi data sesuai hasil QC. Lalu yang kedua, ada pengujian desain dan percetakan label QR. Metode uji cetak label QR pada 5 jenis kemasan berbeda. Langkah-langkahnya, cetak QR Code dalam label berukuran 4x4 cm. Lalu tempelkan pada berbagai posisi kemasan, atas, samping, dan belakang. Lalu, uji keterbacaan menggunakan 3 jenis kamera ponsel. Hasil yang diharapkannya, QR dapat dipindai dengan mudah dari berbagai sudut dan posisi. Label terbaca jelas dan tidak mudah. Selanjutnya yang ketiga, pengujian pemindaian oleh pengguna. Metode yang dilakukan melibatkan 10 orang pengguna dengan latar belakang yang berbeda seperti usia dan tingkat literasi digital. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, meminta pengguna memindai kode QR menggunakan kamera HP. Yang kedua, ada melihat apakah tautan terbuka otomatis di browser tanpa aplikasi tambahan. Nah, hasil yang diharapkan, 90% pengguna berhasil memindai dan mengakses halaman dalam 5 detik tanpa ada kendala teknis yang signifikan. Yang keempat, ada pengujian halaman web hasil QC. Metode yang dilakukan, melakukan evaluasi konten halaman web dari 5 produk yang berbeda. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, ada membandingkan data yang tampil seperti tanggal, operator, hasil, dan batch dengan data asli QC. Nah, yang kedua, periksa foto produk apakah tampil sesuai dan tidak korup. Hasil yang diharapkan, semua data tampil akurat dan konsisten, foto muncul jelas, tidak ada kesalahan data. Lalu selanjutnya yang kelima, pengujian tampilan ringkasan pengujian. Metode yang dilakukan, menguji desain UI dan UX halaman untuk kemudahan dipahami. Langkah-langkah yang dilakukan, menampilkan hasil pengujian fisik, fungsi, dan kebersihan dalam bentuk checklist atau icon. Yang kedua, meminta pengguna menilai keterbacaan dan pemahaman informasi. Hasil yang diharapkan, 80% pengguna merasa informasi mudah dipahami dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Setelah testing, selanjutnya ada feedback dan iterasi. Berdasarkan hasil testing tersebut, kita melakukan iterasi terhadap desain label kode QR yang perlu diperjelas agar mudah dipindai, seperti memperbesar ukuran, menggunakan warna yang kontras, dan menghindari permukaan melengkung dan mengkilap. Yang kedua, ada kecepatan akses halaman web harus ditingkatkan.
dengan mengepres gambar, menghapus elemen berat, dan menggunakan sektor yang lebih cepat. Nah, yang ketiga ada tampilan UI dan UX perlu disederhanakan dengan menampilkan informasi penting seperti tanggal QC, status uji, nama petugas, dan foto produk secara ringkas, serta menggunakan warna dan icon yang memudahkan pemahaman pengguna. Kesimpulannya, penerapan kode QR transparansi produk merupakan langkah inovatif dalam menjawab tantangan digitalisasi di sektor manufaktur, khususnya dalam memastikan mutu produk dan membangun kepercayaan pelanggan. Melalui pendekatan design thinking, solusi ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari manajer produksi, tenaga kerja, hingga pelanggan. Dengan mencetak kode QR pada setiap produk yang lolos uji kualitas, pelanggan dapat langsung mengakses informasi penting seperti tanggal QC, hasil pengujian, nama operator, hingga foto saat produksi diuji. Fitur ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan akuntabilitas. Hasil prototipe dan pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan efektif. QR kode terbentuk secara otomatis, mudah dipindai di berbagai jenis kemasan, dan halaman web yang tertuju menyajikan informasi dengan jelas dan cepat diakses tanpa aplikasi tambahan. Mayoritas pengguna merasa lebih percaya terhadap produk karena bisa melihat riwayat pengujian secara langsung. Dengan demikian, solusi ini tidak hanya mendorong efisiensi proses produksi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara teknologi dan tenaga kerja dalam menciptakan ekosistem industri yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai peran tenaga kerja dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi keterlambatan proses produksi dengan pendekatan design thinking. Kami berharap paparan tadi dapat memberikan gambaran bahwa kolaborasi antara manusia dan teknologi sangat penting untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.